mikroplastik itu ada lagi istilahnya menjadi mikroplastik. Padahal dulu kami hanya berpikir sampah gitu ya. Menjadi suatu bahan pencemar itu baru sejak mikroplastik ya. Yang mana menjadikan Indonesia itu menjadi penting penghasil sampah plastik nomor 2 di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali membersamai Anda dalam program Unhas Speak Up. Pemirsa, sampah plastik masih menjadi tantangan tersendiri dalam isu lingkungan. Bukan hanya karena jumlahnya yang terus bertambah, tapi juga karena sifatnya yang sulit terurai di alam. Nah, kalau di darat kita sering melihat sampah-sampah plastik mungkin berserakan di pinggir jalan ataupun bertumpuk di tempat pembuangan. Nah, di laut ternyata kondisinya hampir sama, pemirsa. Nah, masalahnya mikroplastik ini bukan hanya berhenti sampai di laut saja, tetapi juga bisa masuk ke dalam jaringan tubuh berbagai biota laut, termasuk ikan, kerang, ataupun udang yang sering kita konsumsi bahkan hampir setiap hari, pemirsa. Nah, ini menjadi peringatan bahwa memang ancaman mikroplastik ini bukan hanya terkait dengan ekosistem laut saja, tapi juga sudah bersentuhan langsung dengan pangan dan kesehatan manusia. Nah, melihat permasalahan yang sangat krusial ini, pemirsa, Universitas Hasanuddin melalui Marine Plastic Research Group Unhas melakukan riset-riset dan juga aksi nyata terkait dengan bagaimana mikroplastik ini berdampak terhadap kehidupan manusia dan juga bagaimana strategi mitigasi yang dapat kita lakukan. Untuk itu, di episode kali ini sudah hadir bersama kita Ketua Marine Plastic Research Group Unhas, ada Ibu Dr. Insinyur Sinta Werorilangi MSc. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini, Bu Sinta? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya, Bu. Sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah. Oke, kita bakal membahas soal isu yang mungkin jarang orang perhatikan nih, Bu. Padahal ini sangat krusial karena itu tadi ya. Mungkin bentuknya tidak kita lihat secara kasat mata, tapi dampaknya bisa kita rasakan langsung dalam kehidupan. Memulai mungkin perkenalan dulu terkait dengan Marine Plastic Research Group ini. Seperti apa sih TRG ini, Bu, dan apa saja fokus-fokus riset yang ada di dalamnya? Iya, baik. Saya cerita sedikit sebelum menjadi TRG karena TRG ini dibentuk secara resmi 2025. Tetapi MPRG ini atau Marine Plastic Research Group itu sudah terbentuk sejak tahun 2019. Sudah 2019, ya. Oke. 2018-19 saya seingat saya ya, kalau tidak saya salah gitu. Tetapi awalnya itu kenapa terbentuk MPRG? Jadi dimulai pada tahun 2014. Waktu itu ada sekelompok peneliti dari Amerika, UC at San Diego. Ya, kelompok peneliti ini datang bekerja sama dengan kelompok peneliti dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Salah satu yang mereka mau teliti adalah identifikasi mikroplastik pada ikan yang dijual di TPI. Ya, dia mau membandingkan ikan yang terjual di TPI dengan ikan yang terjual di TPI di Amerika. Jadi itulah pertama kali juga kami dari kelompok peneliti pencemaran laut yang pada saat itu bukan ketua sih, jadi senior guru saya, guru saya, almarhum Prof. Akbar Tahir. Prof. Akbar. Ya, beliau yang menjadi mitra waktu itu dengan kelompok peneliti yang dari UC San Diego. Akhirnya beliau selalu, memang kalau ada penelitian atau proyek, saya pasti selalu terlibat dengan beliau. Hanya dipanggil lah saya. Terus disitulah juga kami pertama kali terlibat langsung di dalam penelitian plastik. Nah, kemudian ada yang namanya mikroplastik. Di situ juga pertama kali saya baru mendengarkan dan baru memahami bahwa sampah plastik itu ada lagi istilahnya menjadi mikroplastik. Padahal dulu kami hanya berpikir sampah gitu ya, padatan gitu ya. Sampah kita sudah dari dulu tahu. Cuman menjadi suatu bahan pencemar itu baru sejak mikroplastik ya. Nah, akhirnya dilakukanlah penelitian itu, terus kemudian publikasi tahun 2015 kalau nggak salah. Hampir setahun lagi. Iya, setelah itu publikasi. Publikasi itu, dan jadi ada 2 publikasi yang mana menjadikan Indonesia itu menjadi penting di dalam
penelitian terkait mikroplastik ini. bukan penelitian saja, menjadi penting karena Indonesia itu bukan dinominasi ya, dikatakan hasil penelitian yang pertama di 2000 menjadi penghasil sampah plastik nomor 2 di dunia. Dari publikasi itu juga ada fakta. Jadi publikasi itu adalah Jana Jambek 2014 atau 15 ya. Kemudian publikasi yang penelitian bersama kami. Jadi 2 publikasi itu kemudian menjadi breaking news ya, trending bahwa Indonesia menjadi penghasil sampah plastik di lautan, di lautan ya. Di lautan. Nomor 2 setelah Cina nomor 1. Setelah itu publikasi kami ya, setelah itu akhirnya jadi mengkonfirm jadi pemerintah jadi melihat gitu ya. Dari 2 publikasi ini bahwa ini ada masalah dengan ternyata masalahnya serius ternyata masalah akhirnya plastik. Kembali lagi ke MPRG ini, akhirnya Prof. Akbar Tahir melihat bahwa ini isu penting nantinya ya, dan memang betul sampai saat sekarang ini masih. Kami tidak pernah waktu itu memprediksi bahwa ini akan seperti ini gitu ya. Penelitian plastik. Akhirnya Prof. Akbar Tahir kita bentuk research group kelompok peneliti plastik lautan. Bahasa Indonesianya menjadi Badan Bahasa Inggris Marine Plastic Research Group. Berjalan waktu jadi kita penelitian, kemudian ada beberapa proyek kerjasama dengan secara nasional, terus internasional. Kemudian setelah di 2024 Prof. Pak Rektor membentuk TRG, betul. Kemudian Pak Rektor juga mengatakan sama saya bahwa MPRG ini masuk harus menjadi TRG juga. Salah satu TRG. Jadi akhirnya ceritanya dari 2014 malah ada mitra dari luar kemudian mengajak kolaborasi dengan Unhas, luar biasa. Jadi memang di dalamnya ini bukan hanya peneliti Unhas saja, tentunya Bu, ada mitra-mitra juga yang dari luar Unhas. Dan di Unhas sendiri kami bukan hanya di Fakultas Ilmu Kelautan, kami juga kerjasama dengan Fakultas lintas Teknik. Bidang ya. Luar biasa. Jadi apakah dalam program ini itu sampai saat ini juga masih melibatkan periset-periset dari luar juga selain yang di 2014 tadi tersebut? Iya. Saat ini mitranya ada dari mana saja? Yang saat ini jadi sejak di 2022 sampai 2024 itu kami bermitra dengan namanya The Alliance to End Plastic Waste. Jadi tetap dalam bidang plastik, pencemaran plastik ya. Tapi proyek itu selesai di 2024. Nanti mungkin akan saya ceritakan bentuk-bentuk kolaborasinya. Terus kemudian yang sekarang terakhir ini dengan Australia, peneliti Australia dari Monash dan dari Queensland University. Melalui partnership Australia Indonesia Research, PAIR ya. PAIR ya, yang sudah ada di Unhas tentunya sudah dari lama kita punya kolaborasi dengan Australia. Dari tadi kita kan bahas soal mikroplastik nih, kita banyak menyebutnya, tapi mungkin pemirsa kita juga masih banyak yang belum terlalu paham mikroplastik itu sebenarnya apa sih Bu gitu, dan kenapa ini menjadi isu yang sangat krusial. Penting ya. Jadi waktu awal kami meneliti di 2014 itu belum ada peneliti dunia juga belum fokus kepada sebetulnya mikroplastik itu bagaimana sih. Akhirnya sejalan itu penelitian banyak sekali. Terus kemudian di 2019 Joint Expert of Marine Pollution, peneliti marine pollution di dunia namanya dari organisasi GESAM ya, itu kemudian merilis buku yang di dalamnya itu ada definisi dan sebagainya. Nah, mikroplastik itu adalah potongan-potongan plastik dengan ukuran kurang dari 5 mikrometer. Kurang dari 5 mikrometer. Asalnya dari mana? Dari plastik besar yang terfragmentasi. Bagaimana proses fragmentasinya? Jadi plastik itu kan tadi yang seperti Mbak Iva katakan bahwa tidak bisa diuraikan atau lambat proses penguraiannya. Makanya kenapa dia ada terus ya? Ada terus, betul. Ya, plastik itu ada yang kalau lihat infografik di mana-mana plastik bisa sampai ratusan tahun ada terus di perairan gitu kan, atau di mana lah di sampah di daratan ya.
karena susah diuraikan. Tetapi pada saat dia berada di lingkungan karena ada suhu ya panas, dingin, kemudian di lautan lagi ada pergerakan Iya. ombak, Ombak, akhirnya betul. bisa terpotong-potong gitu. Kemudian bisa juga karena penguraian oleh bakteri, Iya, betul. tetapi biasanya sih lebih kepada mekanik ya. Iya. Akhirnya bisa terpotong-potong menjadi ukuran meso, kemudian menjadi ukuran mikro yang kecil itu di bawah Oke. 5 mikrometer. Betul. Seperti itu. Oke. Jadi memang untuk sampai menuju ukuran tersebut prosesnya Ya, tentu tidak cepat. tidak cepat. Ya. Betul. Jadi ada sampah kemudian masuk ke lautan, besok dia menjadi mikro mungkin 1 tahun. Oke, jadi tentu Mungkin butuh 2 proses tahun. yang lama ya, karena Iya. itu tadi yang perlu di-note bahwa ini susah terurai begitu dengan ada Iya. suhu ataupun gelombang dan lain Iya. sebagainya, tetap juga masih susah sebenarnya untuk terurai Iya, sampah plastik ini. tapi ya, Bu, ya? karena dia ada terus di lingkungan, ya sudah ada sejak plastik dibentuk, Iya. pastinya. Ya, Betul. 50 tahun yang lalu itu membayangkan ya lebih lama daripada lama ya lagi. pada saat plastik mulai dibuat. Oke. Selama itulah kalau pastilah ada di perairannya. Perairan, Selama betul. itulah juga dia. Oke. Kalau pencemaran mikroplastik yang sudah menjadi bahan cemaran itu di Indonesia sendiri sumbernya dari mana saja, Bu? Limbah rumah tangga Oke. dari kita yang membuang sampah. Kemudian dari ya industri-industri kecil kan kita di Indonesia itu industri skala rumah tangga banyak ya. Betul. Dan dari rumah tangga juga ya kemudian masuk ke saluran-saluran air, Oke. kemudian masuk ke sungai, ke kali, ke sungai, akhirnya sampai ke laut. Berujunglah di laut itu Iya, sama iya. sampah. Oke. 90% Oke. sampah plastik sampai ke laut dari sungai. Dari sungai, Iya. oke, 90%. Dan itu kalau dirunut cikal bakalnya dari manusia. Iya, pasti. ya, tentunya. Pasti Oke. dari kita karena akibat kegiatan antropogenik ya, kegiatan dari manusia. Oke, kalau kita dapat mengukur atau adakah hasil-hasil riset dari teman-teman MPRG ini yang mengukur bagaimana sih tingkat pencemaran di perairan Indonesia itu sendiri, Bu? Jadi cara mengidentifikasi ada mikroplastik apa enggak di perairan. Perairan itu kan ada kolom air, ya, ada permukaan, ada kolom, kemudian ada dasar. Dasar itu ada sedimen, ya, kemudian ada biota lah di antara permukaan sampai bawah gitu ya. Ada biota. Nah, caranya adalah kita sampel, kemudian kita apakah sampel air, sampel sedimen, kita berikan senyawa organik untuk meluruhkan. Jadi pada saat kita ambil sampel air contohnya ya, kita sampel sebetulnya sih kita bisa langsung ya, tapi tetap pakai mikroskop ya. Tetapi banyak gangguannya. Kan pasti di dalam sampel air itu ya, pasti banyak lah apalagi sisa-sisa biota, kemudian ada partikel-partikel tersuspensi lainnya. Nah, supaya kita lebih jelas, kita kasihlah dia namanya ada salah satu bahasa kuat gitu ya, senyawa kimia untuk menghancurkan bahan lainnya selain dari mikroplastiknya. Ya. Setelah itu baru kita pakai secara visual mengidentifikasi menggunakan mikroskop. Ya, kita bisa lihat apakah bentuk. Nah, kemudian nanti kita bisa pisahkan lah ya berdasarkan bentuk. Bentuknya kayak lain gitu ya, kayak apa sih namanya? Ya kayak lain, kemudian bentuk fragmen juga bisa. Bentuk film beda-beda ya, beda-beda bentuknya. Jadi beda-beda bentuk itu juga nanti bisa berbeda kemungkinan dampaknya gitu. Pengaruhnya di dalam tubuh ya. Tadi saya belum berbicara tentang bahayanya. Kita belum terlalu banyak membahas. Kita kenal-kenalan dulu tentang mikroplastik ini sendiri. Nah, dari pengukuran yang dilakukan tersebut, Ibu, bagaimana tingkat parahnya nih kontaminasi mikroplastik kalau di wilayah Indonesia? Jadi sebetulnya kita untuk mikroplastik kan bahan pencemar banyak ya di perairan. Bisa logam, banyak bahan pencemar yang kita sudah punya standar baku mutunya ya oleh pemerintah di KLHK ya sudah mengeluarkan ya dari luar juga kita bisa, kalau kita tidak punya standar baku mutu di Indonesia kita bisa ngambil dari luar. Tetapi tentang plastik belum ada standar baku mutu. Sekiankah kelimpahan, kita menghitung kelimpahan ya kalau plastik ya, apakah jumlah partikel
per luasan area di Oke, perairan, oke. atau per berat sedimen, Oh iya. atau per individu biota. Oke, Gitu itu caranya melihat. oke. Setelah kita identifikasi, kemudian kita menghitung kan Mm-mm. kelimpahan namanya. Nah, belum ada standar baku mutunya. Ya. Kelimpahan sekian, tercemar ringan kah, Ya, oke, tercemar oke. sedang kah, tercemar berat, belum Oke, ada. untuk Jadi klasifikasi belum tingkat ada. ininya oke. Iya. Kalau Sulawesi Selatan dibandingkan dengan daerah-daerah lain Nah, gimana, kita Bu? biasanya memang membandingkan Hmm. hasil penelitian dan penelitian lain. Sudah ada, intinya adalah di perairan Sulawesi Selatan sudah terkontaminasi. Sudah Iya, terkontaminasi. tapi harus diingat juga bahwa kontaminasi dengan mencemari berbeda ya. Berbeda, Maksudnya oke. tingkatannya kontaminasi itu oke, sudah ada berarti. Sudah ada, Ya, oke. berarti Kalau sudah mencemari itu itu sudah ada tingkatnya dampak. sudah ada dampaknya. Yang kita bisa lihat atau kita bisa ukur dampak pada ekosistem, pada biota gitu, atau pada manusia. Oke. Kalau di Sulawesi Selatan sudah ada, sudah terkontaminasi. Oke. Nah, selanjutnya ini pasti pemirsa juga sudah sangat penasaran bagaimana kemudian dampaknya ya. Ini yang sempat saya sampaikan di pengantar tadi bahwa memang meskipun dia bentuknya kecil, tidak terlihat dan lain sebagainya, jarang menjadi perhatian, tapi sebenarnya ini berdampak langsung juga karena apalagi kita di masyarakat Sulawesi Selatan kan konsumsi Makan dari seafood itu Makan, luar biasa gitu ya, sehingga ini menjadi penting untuk Iya. menjadi perhatian kita semua. Dan kita akan membahas semua itu, Bu, di segmen selanjutnya. Pemirsa, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Unaspika. Ya, pemirsa, masih di Unaspika bersama Ibu Sinta. Tentunya kita tadi sudah bahas bagaimana sih sebenarnya mikroplastik itu, asalnya dari mana, dan kemudian bagaimana kondisi perairan di Indonesia sendiri yang memang khususnya di Sulsel itu tadi sudah dikatakan sudah ada gitu ya, meskipun belum sampai di tingkat tercemar gitu ya, Bu ya. Nah, kemudian dampaknya sendiri, mengapa ini harus diwaspadai gitu, Bu? Bagaimana dampak dari mikroplastik itu sendiri? Iya. Jadi kalau kita berbicara tentang dampak, tentu kita harus berbicara tentang bahan yang bisa bersifat racun, atau berbahaya bagi biota, atau bagi makhluk hidup, bagi manusia juga. Ya. Plastik, kita harus berbicara tentang plastik. Ya. Plastik itu apa sih? Di dalamnya apakah ada bahan yang berbahaya? Iya. Jadi plastik itu terbuat dari, namanya istilahnya polimer. Ya, polimer itu suatu bahan yang pembentuk plastik ya, tetapi di dalamnya itu ada bahan aditif tambahan. Ada bahan aditif. Nah, bahan aditif itu yang dikhawatirkan karena beberapa bahan aditif seperti namanya ada bisphenol A, ada juga polybrominated di PBDE, ya. Kemudian ada kembali ke bisphenol A. Atau keduanya itu memang ditambahkan untuk membuat dia lentur. Ada yang ada namanya flame retardant, anti api, supaya tidak mudah terbakar. Jadi kayak kita punya bahan baju kalau bukan 100% katun, itu pasti ada bahan
plastiknya. Plastiknya. Oke, Iya. oke. Kalau dia tidak dikatakan 100% katun ya. Dan itu pasti harus ditambahkan anti api ya, flame retardant. Nah, beberapa penelitian sudah mengkonfirmasi bahwa kedua senyawa ini berbahaya bagi makhluk hidup, bagi manusia. Ya, bagi manusia. Iya, karsinogen ya, dapat menyebabkan kanker, kemudian mengganggu sistem hormon ya, mengganggu pertumbuhan dan sebagainya. Juga racun saraf, neurotoksin. Itu yang dikhawatirkan. Zat aditifnya. Yang memang dalam produksinya ditambahkan. Iya. Nah, kemudian pada saat ditambahkan lagi nih ya, bahwa pada saat dia berada di perairan, di lautan puluhan tahun, ratusan tahun. Jadi plastik itu bahan pencemar yang ada di lautan seperti logam, pestisida itu bisa nempel di permukaannya. Ya. Nah, ini bisa membawa lagi kalau dia jadi kecil-kecil kemudian dimakan oleh biota, bertambah lagi kandungan. Iya, dimakan oleh biota, bahan pencemar ini yang tadinya hanya di permukaan itu akan luruh masuk ke dalam tubuh biota tersebut. Kemudian biota ini atau ikan lah ya, ikan atau kerang dimakan oleh manusia. Kemudian bisa berpindah ke manusia. Ya, jadi, kalau kita berbicara tentang mikroplastik yang berasal dari perairan tersebut. Jadi di masa proses penguraiannya itu ada lagi campuran dari bahan-bahan pencemar lainnya itu yang disebutkan tadi, logam dan lain sebagainya. Jadi plastik ya itu tadi ya, bahwa zat aditifnya kemudian bisa mengikat di permukaan. Bisa mengikat atau menempel di permukaan plastik bahan-bahan pencemar yang sudah ada di perairan tersebut. Banyak bahan pencemar di perairan laut. Iya, bukan cuma plastik ternyata ya. Dan itu akan menempel di permukaan. Makanya tersebut. Ada satu peneliti membuat pernyataan bahwa plastik itu seperti cocktail of polutan. Jadi tahu kan koktail ya? Koktail itu apa? Semacam kayak minuman gitu ya. Dalamnya itu ada segala macam buah-buah dan sebagainya gitu ya. Nah, begitulah polutan. Jadi sudah terkandung semua di dalam berbagai jenis polutan. Dan itu yang kemungkinan bisa dimakan oleh biota ya, itu yang oleh ikan, kerang yang kita makan gitu ya. Di situ. Untuk edukasi kepada pemirsa nih Bu, adakah ciri-ciri khusus dari biota yang sudah tercemar ya, istilah sudah tercemar karena sudah dimakan ceritanya gitu, sudah dikonsumsi ini mikroplastik yang berbahaya tersebut tadi. Adakah ciri-cirinya Bu? Sayangnya tidak ada. Kecuali kita belah, kita analisis. Sayangnya tidak ada. Kalau bahan pencemaran seperti misalnya logam, kalau sangat tercemar berat, mungkin bisa terlihat gitu ya. Tapi kalau mikroplastik nggak bisa. Iya. Dan umumnya tidak ada yang tercemar berat. Ya, maksudnya dalam dengan dampak kronik akut gitu ya. Yang satu kali tumpah ke perairan kemudian langsung berdampak, itu jarang kasus itu ya. Jadi secara ciri-ciri fisik tidak bisa diidentifikasi dari ini tercemar. Cuman kita bisa waspada karena mikroplastik itu masuk melalui saluran pencernaan. Ya. Dari situ mulai berdampak kepada organ-organ lainnya gitu ya. Nah, berarti kita apa waspadanya ya, kita menghindar makan isi perut. Padahal kita terutama di salah satu partner ada apa sih namanya ikan apa itu yang masak kuning itu apa? Palomara. Kayaknya lebih enak kalau makan di isi perutnya gitu ya. Tapi itu untuk mewaspadai. Jadi meskipun tidak ada ciri-ciri khususnya, itu waspadanya jangan dimakan di area yang termasuk pencernaan ya di jaringan tersebut. Jadi kalau masuk ke tubuh biota ini Bu, dia tidak tersebar ke seluruh bagian tubuhnya. Sudah ada penelitian mengatakan tersebar. Sudah ada juga. Dan itu lebih mengkhawatirkan lagi. Nah, itu. Itu bagian apanya yang perlu dimakan. Bahkan ada beberapa penelitian ada pada janin, ada pas sudah masuk di saluran peredaran darah. Ada bahkan penelitian yang sudah masuk ke sistem otak. Iya. Tapi sampai saat ini tidak ditentukan gitu jenis-jenis apa yang bisa, atau memang semua biota ini bisa terkandung gitu dalam tubuhnya Bu?
Maksudnya mikroplastik? Iya, betul. Eh, Tergantung ukuran kan, Oke. makanya mikroplastik itu kita bagi berdasarkan identifikasi berdasarkan ukuran, Oke. ya berdasarkan jenis-jenisnya juga, senyawanya apa gitu ya, polimernya apa. Nah kalau misalnya dia yang pasti kalau dia berukuran sangat kecil gitu ya, yang bisa lolos karena kan di dalam organ tubuh kita ada sel itu ada membran. Kalau dia tidak bisa melalui membran, tidak akan bisa masuk. Ya, jadi pasti yang ukurannya sangat kecil, gitu. mikro atau bahkan ukuran nano. Oke. Ya, kalau dia semakin terfragmentasi lebih kecil, kemungkinan besarnya ya akan lolos. Cuman sekarang bagaimana cara masuknya itu masih diteliti. Masih juga. penelitian masih ongoing. Sekarang ini. Terkait dengan penelitian tersebut, nah boleh mungkin diceritakan nih riset-riset apa yang sedang atau akan dilakukan dari MPRG ini sendiri, Bu? Oke, iya. Jadi kami punya riset yang cukup penting ya di tahun 2022 sampai 2024, 2 tahun ya. Itu menjadi milestone juga buat MPRG ya. Kami mendapatkan funding sebetulnya itu almarhum Prof. Akbar Tahir. Beliau meninggal 2022. Iya, pendiri dari MPRG ya, founding father gitu ya. Kemudian saya yang melanjutkan di tahun 2022 saat beliau meninggal Desember. Ya, setelah itu project yang ini lagi berjalan. Tapi belum berjalan sebetulnya, masih di awal ya. Kita masih survei lokasi dan sebagainya. Setelah beliau meninggal, saya menggantikan di tahun 2023 awal sampai selesai. Iya. Nah, itu ada project ini adalah memasang trash trap, pemerangkap sampah di sungai. Ya, pemerangkap sampah plastik di sungai. Tujuannya adalah untuk menghalangi masuknya plastik ke lebih jauh lagi ke laut. Ya. Jadi kami masang, jadi kerjasama itu dengan itu tadi the Alliance to End Plastic Waste. Itu LSM atau organisasi yang memang fokus kepada pengurangan sampah plastik di laut. Yang jalur masuknya melalui sungai atau daratan. Dan itu dapat funding ya, Bu? Dapat pendanaan? Pendanaan itu 2 tahun dan kami memasang di tiga sungai besar di Kabupaten Maros, Pinrang dan Bone. Ya. Ini pemilihan kabupatennya itu based on berdasarkan jumlah kegiatan antropogenik yang tinggi dan sungainya sungai besar, ya di mana banyak melalui kota-kota dan penduduk yang kegiatan banyak lah di sini ya, kegiatan manusia. Jumlah penduduk pasti berpengaruh. Akhirnya dipilihlah ketiga lokasi tersebut. Dan hasilnya dari itu apa? Jadi ya sekarang ini kami terus masih monitoring. Ya, seberapa banyak sampah plastik diambil, ditangkap, ya kemudian dari hasil tangkapan sampah plastik itu kami mengidentifikasi sampahnya sampah plastik apa saja. Apakah botol plastik, apakah gelas mineral atau yang lain-lain. Iya. Ya tentu saja semakin dekat di kota besar seperti Maros itu semakin banyak sampahnya. Iya. Jadi kami berharap dengan adanya trash trap di sana bisa mengurangi sampah plastik dari 3 kabupaten tersebut masuk ke Selat Makassar. Kan kalau Pinrang dengan Maros kan ke Selat Makassar ya. Kalau yang Bone ke Teluk Bone. Ya, jadi dan kita juga berharap bahwa ini menjadi pilot project. Dan bisa diduplikasi oleh kabupaten lain yang punya sungai besar gitu. Harusnya concern juga terhadap isu tersebut. Seperti itu. Terus kemudian berikutnya adalah jadi saya di MPRG ini kami sudah terlibat dua kegiatan dengan PER. PER yang tetapi kedua kegiatan ini sama, jadi PER itu fokus ke daerah wilayah budidaya rumput laut. Kan rumput laut itu kita kan produsen rumput laut salah satu yang terbesar ya di Indonesia. Sehingga wilayah budidaya banyak sekali di Sulawesi Selatan. Dan budidaya rumput laut itu menggunakan pelampung botol plastik.
Ya, Oke, itu juga heeh. agak oke, Nah, oke. kemudian menggunakan tali ya, Yang namanya metodenya metode long line. Iya kalau saya mhm, tidak mhm. salah. Nah, itu menggunakan botol plastik yang sudah bekas yang sudah Iya, jadi di daerah tersebut diindikasikan berpotensi menjadi sumber pencemaran pencemaran mikroplastik. mikroplastik, betul. Jadi kami sudah mengadakan penelitian di Pangkep Mhm. eh, 2023 dan kami menemukan memang daerah wilayah di budidaya itu lebih tinggi kelimpahan Mhm. mikroplastik dibandingkan daerah yang agak jauh. Oh, Ya, ternyata yang berpengaruh iya, karena keberadaan budidaya rumput laut tersebut. iya, Mhm. terus dan memang kalau kita lihat pengolahan jadi botol-botol yang digunakan itu setelah tidak kan botol itu siklus rumput laut itu budidaya sampai panen tuh sekitar 40 hari. Mhm. Ya, jadi setahun itu mungkin bisa ada 3 sampai 4 kali. Oke, Tetapi botol itu tergantung dari jadi botol mineral berbagai macam itu ternyata beda-beda ya. Ada yang lebih lama tipis, ada di yang lebih oh, betul, betul, betul. Jadi keberadaannya di perairan digunakan untuk kebutuhan budidaya bisa dipakai 2 siklus, bisa 3 atau 3, bisa bahkan oke. ada yang cuma 1 siklus. Setelah Tergantung itu jenis dibuang. botolnya lagi. Oke. Iya. Kalau sudah ditempeli tritip, sudah tipis, sudah bocor-bocor dibuang. Dan itu menjadi Nah, riset iya terlibat juga ditaruh MPRG di di situ. pinggir-pinggir jalan. Hmm, Nah, itu yang akan bisa ya, sampai ke laut, akhirnya menjadi sampah ya menjadi di sampah laut. lagi. Kemudian Oke. ya berenang-berenang mengapung di laut sampai Ya, ya. mungkin bisa saya sampai ke negara lain. Betul, betul, betul. Kemudian Oke. terfragmentasi menjadi Luar mikroplastik. biasa. Ya. Jadi Sekarang terlibat juga dalam iya, riset itu tersebut. sudah ada hasilnya. Kemudian sekarang kami melanjutkan penelitian ini di tahun 2025 sampai 2027 insya Allah ya. Tapi kami sudah dapat pendanaan setahun ya sampai 2026. Kami pindah lokasi ke daerah Puntondo, Teluk Desa Laikang di Takalar. Takalar, Ya, oke. itu memang di situ sentral rumput laut juga yang besar. Oke. Ya. Jadi kami mau mengambil salah satu dusun untuk menjadi pilot project. Jadi kami meningkat ke pengolahannya. Bagaimana mengolah sampah Oke. plastik ini yang berasal dari budidaya rumput laut. Rumput laut, Ya. Terus oke. kami juga menambah menambah lokasi di daerah Sulawesi Barat. Sulawesi Barat oke. juga ada Salah satu wilayah budidaya rumput rumput laut lautnya. juga, Ya. betul. Jadi 2 lokasi ini yang akan kami sudah mulai minggu lalu, mulai Oke. baseline study, key survey-nya nanti kira-kira Oktober November. Jadi Seperti lebih itu. ke masyarakatnya lagi ya, Bu. Iya. Bagaimana kemudian mereka Bagaimana mengelola. bagaimana melibatkan masyarakat untuk mengolah sampahnya sendiri, sampah yang dari terutama yang dari budidaya yang habis mereka gunakan. Jadi Iya, petani nanti yang petani. akan petani rumput laut yang akan terlibat bersama mungkin dengan perangkat desa yang akan kami dampingi, kemudian dengan menggunakan pendekatan ekonomi sirkular. Oke, jadi dilibatkan berbagai sektor itu tentunya. Iya, dan memang sepertinya harus seperti itu dalam mengelola sampah. Oke, oke, oke. Sebagai closing statement mungkin ya, Iya. Bu, bagaimana Ibu mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya masyarakat saja, pemerintah juga, akademisi juga, agar berkolaborasi, agar concern juga terhadap isu mikroplastik di lingkungan ini, Bu. Silahkan. Iya, baik. Jadi kalau saya sebagai peneliti ya melihat dan karena saya meneliti juga sampai ke pengolahan sampah, masyarakat itu harus aware ya. Sampah itu sekarang kita tidak lagi lihat sampah ambil buang ya, tetapi itu linear ya. Sekarang kita pendekatannya harus sirkular, lihat sampah ambil kemudian dikelola ya, sehingga menjadi suatu produk lainnya. Kemudian itu akan mengurangi sampah plastik. Jadi masyarakat memilah sampah, terus kemudian kita akademisi meneliti ya bagaimana sampah plastik ini bisa berdampak, kemudian bagaimana pengolahannya. Kemudian pemerintah sudah banyak yang pemerintah lakukannya, tetapi pemerintah akan terus mengadvokasi ya, kemudian memonitoring sampah plastik yang ada di perairan. Jadi semuanya keterkaitan antara akademisi, masyarakat dan pemerintah untuk menanggulangi pencemaran plastik di perairan.
ya. Oh ya, pemerintah itu punya tujuan untuk mengurangi sampai 70% sampah plastik di perairan hingga sebetulnya tahun 2025 nih. Tetapi pemerintah mungkin akan melanjutkan lagi sampai tahun 2030 ya. Jadi seperti itu dari saya. Oke, luar Terima biasa sekali. kasih. Jadi memang ini harus menjadi kesadaran kita semua kembali masing-masing ya Bu, karena kalau dirunut tadi asalnya atau sumber dari sampah-sampah yang ada di perairan ini tentunya dari aktivitas manusia sendiri ya. Di darat itu seperti apa yang kemudian sampahnya itu dibawa dari sungai yang kemudian berakhir di laut itu sendiri. Jangan kira bahwa sampah-sampah yang mengapung-mengapung di laut itu yang lama-lama hilang itu hilang begitu saja, tidak, tapi menjadi bahan pencemar yang justru juga bisa masuk ke dalam tubuh biota laut yang kita konsumsi sehari-hari, meskipun saat ini tingkat pencemarannya ya belum yang tinggi-tinggi amat, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kebiasaan-kebiasaan buruk kita ini tidak diperbaiki itu akan menjadi resiko juga bagi kesehatan manusia, dan tentunya ini menjadi perhatian kita bersama melibatkan berbagai stakeholder dari pemerintah, masyarakat, dan juga para akademisi. Dengan kolaborasi yang baik tentunya bisa mengatasi permasalahan mikroplastik di perairan ini. Terima kasih banyak Bu Shinta atas sharing-sharingnya Sama-sama. pada kesempatan ini. Terima kasih banyak juga kepada pemirsa Unhas TV yang senantiasa menyaksikan Unhas Pika. Ikuti terus Unhas TV untuk mengakses program-program menarik lainnya. Saya Fesya Rahman, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.